7, 6, 5, 4, 3, 2. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita berharap ya Kak, adik-adik di rumah semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Amin, tentunya pasti Kak. Nah Kak, sebelumnya biar makin semangat nih, kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri yuk. Yuk berdiri dulu. Iya, kita mau tepuk Yesus ya Kak ya. Lama ya Kak kita nggak tepuk Yesus. Iya, biar makin semangat. Iya, oke yuk. Sudah adik-adik, sudah berdiri? Sudah pastinya. Oke, sikap siap. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, Yesus. Yes, sekali lagi Yesus. Yes. Ya, tambah semangat ya Kak. Kita akan mengawalinya di dalam doa terlebih dulu ya adik-adik. Ya, mari kita berdoa. Oke adik-adik, sikap berdoa. Silakan duduk, jangan lupa lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih atas kasih dan berkat Tuhan. Hari ini Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan sukacita untuk hati kami. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik yang ganteng dan cantik, kita mau sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, kita berjumpa kembali bersama dengan Kak Clara
Kak Vivin dan Kak Cahyo. Sebelum berlanjut Kak mau tanya. Iya. Biasanya ada nggak sih dalam keluarga suka mungkin bertengkar sama kakak atau adik? Wah pasti ada nih Kak. Dulu Kak Kara waktu kecil juga sering kok Sama Kak. Kak juga, iya. Tapi sikap yang baik harus bagaimana Kak? Kita harus mengalah Kak. Betul ya, seperti dalam pujian ini karena kita itu dalam Tuhan Yesus itu bersaudara. Jadi harus mengalah, nggak boleh bertengkar ya Kak ya. Iya, kita harus rukun satu sama lain karena kita saudara. Mari Kak Cahyo. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, Kita apa Kak? kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Kita apa? kita bersaudara. Sekali lagi ya Kak ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana? Aku harus mengatakannya sih. Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya Kak. Ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan Ya, seperti pujian ini Kak ya, nggak boleh bertengkar tapi saling mengasihi karena dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kenapa nih Kak? Kok kita tuh harus mengasihi? Kenapa sih? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita Kak. Wah, Dengan apa? Rela mati bagi kita untuk menebus umat manusia ya Kak ya. betul sekali. Itu bukti Iya. bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita, Kita semua. semua. Lanjut Kak. Nah, ya sebelum dengar firman nih Kak, Betul. kita mau sama-sama puji Tuhan ya. Karena kita yakin dan percaya, adik-adik percaya kan? Percaya? Ya, percaya Harus dong, pastinya. ya. Ya harus bahwa Yesus itu sayang pada kita. Sekalipun nih Kak, kita ini masih kecil, terus kadang kala kita dianggap lemah ya sama Betul orang lain. sekali. Tapi Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Nah, oleh karena itu kita memuji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. Adik-adik siapkan hati ya sebelum kita mau dengar firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang. Yesus sayang padaku.
belajar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi dengan Kak Yusuf di sini. Ya baik, pada hari Minggu yang indah ini, Kak Yusuf akan bercerita untuk adik-adik. Ayo, siapa yang suka mau dengerin cerita ini? Pasti semua suka ya? Baiklah. Oke, tapi sebelumnya adik-adik nanti bisa baca firman Tuhan selengkapnya ya. Ini ada tulisan di bawah ini, nanti adik-adik bisa baca. Yaitu diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Kakak ulangi ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Nah, nanti adik-adik bisa baca, bisa renungkan, dan adik-adik pasti akan memperoleh damai sukacita dari Tuhan. Ya, di minggu yang indah ini kakak akan bercerita, dan cerita Kak Yusuf kali ini akan kakak beri judul Mengalah Tidak Berarti Kalah. Oke, baik. Ya, adik-adik, siapa yang senang jika banyak teman? Iya, tentunya semua senang ya kalau banyak teman. Kakak juga, kakak punya banyak teman tuh senang, bisa cerita, bisa kumpul-kumpul bareng, bisa sharing, bisa, ya pokoknya banyak deh. Oke, coba adik-adik bisa nggak sebutin nama teman-teman adik-adik yang saat ini di situ? Ayo. Wah, banyak sekali ya. Ternyata temannya banyak dan adik-adik udah saling kenal. Bagus itu. Tuhan Yesus suka akan hal itu. Ya, adik-adik. Terus kakak mau tanya nih, bagaimana caranya agar teman-teman kita tadi tetap mau bersama dengan kita bermain? Ayo, apa coba adik-adik bisa sebutin supaya teman-teman bisa terus bergaul dengan kita? Ya, betul sekali. Tentunya ada rasa pengertian dan saling mengasihi. Betul sekali. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Kakak mulai ya ceritanya. Nah, adik-adik, pada suatu hari ini di sebuah kota aja ya, di kota Jakarta. Di sebuah kota Jakarta ada dua anak yang bersahabat. Tentunya persahabatan ini dimulai sejak mereka kecil banget. Sejak sekolah TK. Ya, sekolah TK. Sejak sekolah TK. Dan dua sahabat ini bernama Thomas dan Tata. Nah, mereka teman bermain sedari kecil. Mereka saling bergembira, saling main ke rumah Tata, main ke rumah Thomas main ke rumah Tata. Wih, bergembira sekali, riang sekali pokoknya. Nah, adik-adik, pada suatu saat si Tata ini yang biasanya dia bermain menghampiri Thomas dengan naik sepeda, pada suatu saat hari itu, hari Sabtu adik-adik, hari Sabtu Tata bermain ke rumah Thomas, tapi dengan keadaan yang berbeda. Si Tata tadi main ke rumah Thomas dengan berjalan kaki, adik-adik. Ya, dia berjalan kaki. Yang biasanya dia pasti naik sepeda dengan riang gembira. Dia menghampiri Thomas, mengajak Thomas main sepedaan bareng. Yuk Thomas, yuk kita puter-puter yuk. Ayo, gitu Thomas jawab. Tapi kali ini si Tata datang ke rumah Thomas dengan jalan kaki, dengan wajah yang sedih, dengan badan yang pokoknya tanpa ada semangat gitu deh pokoknya adik-adik.
Tata datang ke rumah Thomas. Dia berjalan dengan lunglai, dengan wajah yang kusut. Dengan begitu murungnya dia datang ke rumah si Thomas. Ya, terlihat dari jauh si Thomas sudah melihat si Tata. Karena mereka sudah bersahabat sejak kecil, si Thomas pun langsung menyambut si Tata, adik-adik. "Hei Ta, tumben kamu gak naik sepeda. Terus kenapa mukanya kucel gitu? Kenapa mukamu kusut gitu?" Terus si Tata jawab gini, adik-adik. Aku lagi sedih nih Tom. Sepedaku rusak. Kemarin sudah coba diperbaiki ayahku, tapi sepertinya sepeda itu sudah terlalu tua. Jadinya meskipun sudah diperbaiki, tetap akan rusak lagi Tom sepedaku itu. Ini yang bikin aku kesel Tom. Gimana ya Tom ya? Thomas pun berpikir, adik-adik. Tapi begitu Thomas berpikir, dan si Tata yang duduk lunglai kusut tanpa semangat, langsung seketika Thomas ingat, adik-adik. Ta, kebetulan nih aku tadi habis dapat info dari Pak RT loh Ta. Iya, info apa sih Tom? Si Tata nyaut gitu, adik-adik. Terus si Thomas bilang, "Oh iya Ta, aku dapat info dari Pak RT kalau di kelurahan kita ini akan ada lomba lari loh. Terus nanti yang juara 1 hadiahnya sepeda baru." Begitu dengar kata-kata hadiah sepeda baru, si Tata langsung semangat, adik-adik. Dari duduk lunglai, si Tata langsung berdiri. "Wih, yang bener nih Tom." Si Tata langsung, apa adik-adik? Semangat. Dia punya suatu luapan kegembiraan yang amat sangat. Terus tanpa sadar si Tata menepuk pundak si Thomas. Tom, daftarin dong, aku mau ikutan lomba. Yuk kita daftar bareng-bareng yuk, biar kita jadi pemenangnya. Ya, begitu adik-adik. Terus si Thomas pun mengangguk karena dia juga ingin menolong si Tata. Oke, singkat cerita adik-adik, selama 1 minggu si Tata dan Thomas berlatih. Berlatih apa adik-adik? Iya, betul sekali. Mereka berlatih lari untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba lari yang diadakan di kelurahan mereka. Nah, selama 1 minggu Thomas dan Tata berlatih lari untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba lari. Di sela-sela persiapan, Thomas khawatir adik-adik. Khawatir kenapa? Karena Tata itu sampai lupa waktu makan karena terlalu bersemangat untuk latihan, untuk mempersiapkan diri. Dan dengan keinginan apa? Tata menjadi juara dan memperoleh sepeda baru. Karena sepeda baru itu bisa mengganti sepeda Tata yang lama yang telah rusak. Nah, selang 1 minggu adik-adik, hari pun datang untuk lomba. Nah, begitu lomba dimulai, dari tiupan peluit pertama, Thomas dan Tata berusaha sekuat tenaga untuk lari di depan, di barisan depan. Tata dan Thomas bersemangat untuk lari, menempati posisi yang apa adik-adik? Betul, yang paling depan. Karena Tata mempunyai impian, aku harus menang nih, aku harus memperoleh juara, aku harus menang, dan sepeda itu harus menjadi milikku. Tata berpikir dalam hati seperti itu adik-adik. Ya, begitu mereka menempati posisi yang di depan, Tata dan Thomas menempati posisi di depan.
Tapi adik-adik, tak terasa sampai 1/4 atau 3/4 si Tata mulai kelelahan. Nah, Thomas pun yang meninggalkan Tata di barisan depan. Akhirnya Thomas mengalah dengan memperlambat larinya Thomas, adik-adik. Supaya apa? Bisa jejer, betul, supaya bisa jejer dengan si Tata. Terus di waktu jejer itu Thomas ngasih apa? Ngasih semangat pada Tata. Ayo Ta, kamu bisa. Tinggal 3 putaran lagi. Begitu teriak si Thomas untuk menyemangati Tata. Tata pun yang dari lemas, capek, dapat teriakan dari Thomas, dia jadi semangatnya timbul lagi, adik-adik. Iya, betul. Semangat si Tata timbul lagi dan dia berlari begitu kencang mengejar garis finish yang sudah di depan mata. Nah, singkat cerita lagi, adik-adik. Akhirnya apa? Ketika hampir sampai garis finish, Thomas sengaja menahan larinya. Agar apa? Agar apa, adik-adik? Ya, agar Tata menempati posisi yang paling depan. Nah, begitu kurang, ya kira-kira 100 meter lah, 50 meter. Nah, 50 meter si Tata pun menempati di barisan pertama. Dan akhirnya apa, adik-adik? Ya, betul sekali, si Tata yang menjadi juaranya. Dan akhirnya apa, adik-adik? Si Tata pun memenangkan lomba lari itu. Dan akhirnya si Tata mendapat hadiah sepeda baru. Ya, kakak ikut senang ya, adik-adik. Adik-adik juga senang kan? Terharu kan? Iya. Ini karena apa? Si Thomas baik hati. Si Thomas mengalah. Dan Thomas sadar, adik-adik, mengalah tidak berarti kalah. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Apa, adik-adik, yang diajarkan Rasul Paulus? Rasul Paulus mengajarkan untuk pengertian dan mau mengalah terhadap sesama yang lemah. Oke. Nah, adik-adik, dari cerita Kak Yusuf minggu ini bisa diambil kesimpulan pelajarannya. Thomas mengalah kepada Tata bukan berarti ia kalah, betul. Akan tetapi Thomas tahu bahwa Tata benar-benar membutuhkan sepeda itu. Dan Tata sudah berusaha dengan gigih. Oke, adik-adik, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu berarti kita belajar untuk memahami orang lain, supaya semua dapat merasakan sukacita. Ya, demikian cerita dari Kak Yusuf. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Salam. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Baik, adik-adik, yuk kita bersama-sama kita berdoa ya untuk penutup dan doa syafaat. Mari kakak pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Tuhan Yesus yang maha pengasih, kami mengucapkan puji syukur terima kasih kami ya Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, juga bagi anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang terkasih Tuhan, khususnya untuk adik-adik kami sekolah minggu GKJ Immanuel Surakarta. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan Kau telah memberikan firman untuk mengajari kami sekalian Tuhan, di mana kami harus saling mengalah. Seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, untuk pengertian dan mengalah kepada sesama kami. Tuhan, kiranya dengan cerita dari Thomas dan Tata ini tadi, adik-adik kami dibangun untuk iman dan kepercayaannya Tuhan, dan bisa memiliki hati yang mengalah dan pengertian. Terlebih Tuhan, adik-adik kami bisa memiliki rasa
kasih terhadap sesama. Ini semua Tuhan karena kasih karunia-Mu juga kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk di masa pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami, sekolah minggu, seluruhnya Tuhan di GKJ Immanuel Surakarta ini. Tuhan berkati kesehatan adik-adik kami, Tuhan berikan damai sejahtera bagi adik-adik kami, Tuhan juga berikan kepercayaan diri di dalam adik-adik kami ini mengikuti pelajaran online yang diajarkan dari sekolah. Tuhan juga berkati adik-adik kami ini Tuhan, supaya selalu semangat di dalam mengikut Engkau ya Yesus. Jadikan adik-adik kami ini Tuhan generasi penerus di dalam pelayanan di GKJ Immanuel ini dengan baik, memiliki hati yang penuh kasih, sabar, dan pengertian, dan selalu mengalah kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mana adik-adik diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya Kak. Seperti firman Tuhan hari ini mungkin sedikit sulit ya Kak dilakukan. Iya nih Kak, pasti sulit banget ya kita lakukan Harus di rumah. mengalah. Iya. Tapi bersama Tuhan kita Bisa, karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Sama seperti lagu yang mau kita pujikan nih Kak. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. sekali lagi Kak. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, bersama Tuhan kita menang ya Kak ya. Iya, bener Kak. Kita menang dan pastinya kita bisa mengalahkan Apa tadi? Ayo. iya, ego kita nih Kak. Biar kita mau mengalah sama yang lain. Sebelum kita akhiri ada pesan nih dari kakak-kakak sekolah minggu yaitu 3M. Apa itu Kak? 3M Selalu memakai masker. Selalu memakai masker ya bila adik-adik berpergian. Oke. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Kak, kalau misalkan ada sabun? Kalau pas berpergian pakai hand sanitizer ya Kak. Iya. Semprot-semprot gitu. Dan yang terakhir, Yang ketiga, jangan Apakah? lupa jaga jarak. jarak. Ya. Kita berharap semua adik-adik di rumah sehat dan diberkati Tuhan ya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.